Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Netsko Academy Channel. Sahabat safety, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai keselamatan dan kesehatan kerja listrik di video yang ke-6. Masih bersama kita yaitu Bapak Hirman Karim, di mana beliau sudah siap untuk menjelaskan video yang ke-6 ini. Baiklah, kita langsung saja menyimak penjelasan dari Pak Hirman Karim di video ke-6 ini. Silahkan Pak Hirman Karim. Oke, terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan pembahasan mengenai keselamatan kesehatan kerja listrik. Video nomor 6. Ini sekitar ada 12 video sampai selesai dengan K3 listrik ini. Jadi kita sebagai orang safety ya mempunyai aspek lebih dari sekedar kita atau sekedar Anda sendiri atau lebih sekedar lingkungan kerja kita untuk keselamatan. Bermacam-macam aspek yang harus dipertimbangkan dan harus terbentuknya teamwork yaitu kerjasama agar bisa mencapai keselamatan kerja yang optimal di kelompok kerja kita di perusahaan. Ya, tujuan yaitu menjadikan safety ini sebagai budaya untuk Indonesia. Jadi electrical safety rules awareness ini dibutuhkan untuk seseorang yang safety minded profesional, yaitu profesional yang berpikiran safety. Jadi kelanjutan dari materi ini ya tentang pengawasan norma keselamatan kerja listrik. Untuk dipahamin lagi bahwa kebijakan ketiga ini sudah ada YouTube-nya, sudah jalan. Undang-Undang 1970 yang sangat komprehensif juga sudah ada YouTube-nya, sudah jalan. Konsep dasar ketiga juga sudah jalan dan sangat membantu bagi orang yang safety minded profesional. P2K3 juga ya sebagai ujung tombak dari keselamatan kerja di perusahaan harus ada grup yang membahas masalah-masalah keselamatan kerja. Dan yang sekarang ini K3 listrik dengan total videonya adalah 12 dan sekarang kita masuk ke video nomor 6 ya. Sedangkan kontennya tidak lepas dari hal-hal seperti ini, misal latar belakang, fakta-fakta di lapangan mengenai listrik, aspek-aspek K3 listrik, suatu dasar hukum K3 listrik, ruang lingkup K3 listrik, pengetahuan dasar K3 listrik, dasar-dasar teknik instalasi listrik, identifikasi bahaya listrik. Karena mengenali bahaya ini yang paling penting dari program-program agar kita selamat. Yaitu sistem pengamanan. Bagaimana pengamanannya adalah suatu kontrol dari bahaya. Jadi ada pengamanannya, ada cara atau kendali agar bahaya dengan risikonya itu bisa dikendalikan. Berikut persyaratan instalasi listrik ruangan khusus. Ada ruangan-ruangan khusus yang perlakuannya juga berbeda terhadap menanggulangi bahaya-bahaya listrik. Berikut klasifikasi pembebanan. Pembebanan ini pembebanan terhadap arus listrik yang ada klasifikasinya. Yaitu P3K listrik. Ini pertolongan pertama pada kecelakaan listrik. Jadi harus hati-hati. Banyak orang yang tidak berpengetahuan membantu orang kena listrik, sedang berikutnya dia yang kena. Dan itu bukan sekali dua kali terjadi. Sampai 3 orang bertumpuk, ya. 3 orang, tiga-tiganya kena listrik. Pengukuran listrik, ya. Jadi listrik itu harus diukur. Sudah itu evaluasi dan juga ini diskusi kalau waktu mencukupin.
latar belakang. Ini latar belakang harus kita singgung mengenai bahaya listrik ini dengan risikonya bisa kematian akibat dari bahaya listrik yang tidak terkendali. Luka serius bisa terjadi dan kebakaran harta benda, ya, kerusakan, sehingga sangat merugikan dan bisa membuat kesengsaraan yang berkepanjangan. Jadi kita tidak akan lepas dalam kehidupan, pasti ada proses, ada kegiatan, ada pekerjaan, ada operasi, dan itu pasti ada SOP-nya, standar operating prosedurnya, langkah-langkah melakukan pekerjaan. Dari langkah-langkah melakukan pekerjaan itu kita bisa menganalisa keselamatan dari pekerjaan itu sendiri, yang dinamakan job safety analysis, dengan manajemen dengan pengelolaan yang khusus, dan kemungkinan kita harus mengeluarkan lagi prosedur lain, ya, prosedur lain yang mendukung, yaitu permit to work, izin kerja untuk kerja-kerja yang berbahaya, yang lebih berbahaya dari biasanya gitu. Jadi konsep dasar keselamatan kerja ini yaitu mengenali bahaya, menilai tingkat risikonya, dan menerapkan kontrol. Jadi bahaya di tempat kerja itu apa saja? Ada 6. Ada satu fisik, ya, yang mengancam fisik kita, yaitu bahaya. Yang kedua listrik, dan 3 panas atau api. Itu bahaya yang harus kita kendalikan risikonya. Yang keempat bahaya kimia, bahaya biologi, ya, dan bahaya ekonomis. Ya, bahaya ketidaksesuaian itu yang 6 itu. Ketidaksesuaian dalam bermacam-macam aspek pekerjaan kita di tempat kerja. Dan sudah jelas risiko bahaya itu kita nilai tingkatnya. Mungkin penilaian tingkat risikonya tinggi atau medium atau bisa low atau bisa diabaikan. Maka yang paling penting adanya pengendalian kontrol. Kontrol secara hierarki bisa dari 1, eliminasi, menghilangkan, substitusi, mengganti, ya, dengan cara mengganti. Caranya diganti apapun, ya, atau alatnya diganti atau orangnya diganti, karena ada risiko bahaya yang perlu dikontrol dengan cara diganti. Sudah itu diisolasi mungkin, ya, diisolasi risiko bahaya tersebut. Dalam listrik paling banyak penggunaannya nih, dan engineering, ya, kontrolnya juga banyak penggunaan kontrol engineering ini, kontrol rekayasa. Kontrol administratifnya apa? Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tercapainya keselamatan, ya, atau untuk mencapai keselamatan, baik tertulis, baik latihan-latihan, baik rambu-rambu, baik macam-macam, ya, itu termasuk kontrol administratif. Termasuk undang-undang dan peraturan K3 adalah kontrol administratif terhadap risiko bahaya pekerjaan tadi. Ya, sudah itu PPA. Ya, jadi aturan sebagai fungsi kontrol yaitu berupa undang-undang dan peraturan K3. Lengkap. Itu adalah kontrol administratif yang harus diterapkan. Jadi kita harus terbiasa betul dengan apa jenis bahaya yang kita sudah bahas lebih awal tadi. Ya, bahaya listrik khususnya, yaitu nomor 2, dan panas yang ditimbulkan oleh listrik bisa menimbulkan api dan kebakaran. Dan kontrol yang tidak bisa yang paling penting dalam hal ini adalah pengendalian terhadap risiko bahaya tersebut. Yang satu untuk bahaya listrik ini, yang kedua substitusi untuk bahaya listrik ini mungkin tidak terlalu applicable, tidak terlalu bisa diterapkan. Tapi kontrol yang berikut 3, isolasi, engineering, kontrol engineering dan kontrol administratif, dan kontrol PPA atau APD, alat pelindung diri, ini sangat banyak dipergunakan untuk mengendalikan risiko bahaya listrik. Ini yang perlu dipahamin. Jadi kontrol ini, ya, yang akan kita bahas lebih banyak masalah itu. Jadi dalam video yang ke-6 ini kita harus kembali lagi mengenai Undang-Undang 1970 yang sudah kita bahas secara komprehensif pada video-video yang lalu. Ya, pada video-video yang lalu sudah kita bahas Undang-Undang 1970. Maka dalam hal ini kita perlu melihat, ya, untuk pengawasan instalasi K3 listrik, maka ada urutan-urutan yang harus kita pahamin. Pertama, commissioning. Jadi dalam proses commissioning, ya, commissioning ini adalah biasanya dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Dia akan melihat masalah
gambar rencana dari instalasi K3 listrik. Suatu pengesahan gambar rencana. Harus ada pengesahannya, gambar rencana sudah memenuhi syarat atau tidak gitu. Sudah itu ada tahap berikut, yaitu ya setelah pengesahan rencana yaitu tes dan commissioning. Ya, tes dan commissioning ini adalah pengetesan terhadap yang sudah terpasang ya dan langsung dilakukan pengesahan dari pemakaian. Jadi proses yang harus dilaksanakan sebagai pengawasan terhadap instalasi K3 listrik. Berikut tes berkala harus dilakukan. Setelah jalan, setelah ada pemakaian secara terus-menerus, tes berkala. Mungkin sekali setahun, mungkin sekali 6 bulan, mungkin sekali 1 kali 3 bulan, tergantung dari plan program, perencanaan-perencanaan dari perusahaan atau dari instalator atau dari yang menggunakan instalasi listrik ini. Ya. Oke, jadi begitu. Terusnya selanjutnya sampai ke pemakaian dan itu tidak bisa dihindarin dan itu harus dikenali atau diketahui oleh yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja listrik. Ya, termasuk tentu ahli K3 listrik sesuai dengan silabus 20 konten subjek dari ahli K3 umum ini. Berikut pengawasan instalasi listrik. Ya, pengawasan instalasi listrik ada proses pengesahan gambar listrik. Sebenarnya ada hubungannya dengan yang tadi, yaitu mengenai peta lokasi, gambar instalasi, layout, perlengkapan, dan peralatan listrik, rangkaian peralatan, dan pengendalian. Suatu diagram garis tunggal dari instalasi listrik. Gambar rinci, perhitungan beban. Ya, perhitungan beban listrik ini sangat menentukan. Tabel bahan. Ya, tabel bahan ini bahan untuk perlengkapan listrik. Ya, termasuk konduktornya, kabel listriknya, termasuk alat-alat proteksinya. Ya, sudah itu termasuk ada tabel bahan tadi ya, semua bahan yang dibutuhkan. Maka yang 7 ukuran teknis, spesifikasi cara pasang, cara menguji, jadwal waktu yang berhubungan dengan perencanaan listrik, ya, yang berhubungan dengan alat-alat atau yang berurusan dengan instalasi listrik ini. Yang berikut berkas perencanaan. Jadi ada commissioning. Commissioning itu perlu dipahami bahwa ini adalah suatu pemeriksaan. Ya, pemeriksaan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Jadi dilaksanakan juga analisis berdasarkan Standar Nasional Indonesia 040225/2000 oleh pegawai pengawas. Jadi alur ini harus dipahami oleh ahli K3 listrik. Memenuhi syarat, ya. Kalau tidak, maka kembali lagi memastikan suatu pengesahan gambar setuju dipasang, maka rekomendasi kalau setuju dipasang, setelah semuanya beres dan sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan. Berikut adalah mengenai proses tes commissioning. Jadi proses tes commissioning ini pemeriksaan sebenarnya. Ya, misalnya yang pertama pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual meliputi cara pemasangan penandaan sirkuit, suatu pengukuran resisten pembumian, pengukuran resisten isolasi, pengukuran resisten isolasi lantai kerja, pengukuran susut tegangan, dan susut arus, percobaan pembebanan. Ya, ini proses tes commissioning untuk memastikan semuanya sesuai dengan perencanaan. Oke, langsung sudah itu adanya rekomendasi untuk menjelaskan bahwa semuanya beres ataupun ada yang diperbaiki. Syarat K3 listrik selanjutnya adalah bagian 9, ya, orang yang mengawasi pemasangan instalasi listrik. Ya, ini termasuk K3 umum listrik, ahli K3 umum listrik, termasuk yang mengawasi pemasangan instalasi listrik sebagai syarat ketiga. Jadi di bagian 9531, orang yang diberi tanggung jawab perancangan, pemasangan, pemeriksaan, dan pengujian instalasi listrik harus memahami K3 dan memiliki izin kerja. Ya, jadi ada izin kerja khusus sebagai teknisi.
Berikut ini gambarannya. Jadi kalau bagian 9.10.4 pengusahaan listrik, ya kalau lebih besar dari 200.000 watt, ya 200.000 watt, harus memiliki organisasi yang bertanggung jawab secara khusus dan harus ada ahli K3 listriknya, ya karena sudah melebihi dari 200.000 watt, ya 200.000 watt yang dipergunakan pada instalasi tersebut atau pada perusahaan tersebut. Kompetensi sumber daya manusia bidang K3 listrik. Sekarang kita harus tahu dulu apa itu kompetensi. Kompetensi itu adalah punya pengetahuan, orangnya ahli, ya terbukti punya ahli, sudah pengetahuan, ahli, punya kemampuan, ability, sudah tuh adanya pelatihan-pelatihan resmi yang sudah dimilikinya, yang sudah dilaksanakannya. Berikut adalah pendidikan resmi, ya education, suatu pengalaman, experience yang harus ada, dan wewenang. Wewenang di mana buktinya? Adanya sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan, ya sertifikat yang dibutuhkan. Jadi kalau ahli K3 listrik, ya semua perancangan, ya riksa uji juga dia, memeriksa dan menguji. Penyelia atau sama dengan supervisor dari K3 listrik sebagai pengawas pekerjaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan. Sedangkan teknik listrik, ya ini teknisi listrik, pelaksana, pelayanan, pemeliharaan. Ini berdasarkan keputusan Dirjen Binawas, ya ke 9311 BW 2002. Ini dari Departemen Tenaga Kerja, ya atau Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Bekerja pada keadaan tidak bertegangan. Bekerja harus, kalau ada yang dikerjakan, harus pada keadaan tidak bertegangan, tidak ada voltase, tidak ada arus listrik. Maka diterapkanlah di sini ini namanya LOTO atau lockout dan take out program atau standar operating prosedurnya dilaksanakan. Jadi LOTO ini yaitu memutus hubungan, ya mengisolasi. Ini sebentuk termasuk isolasi program atau isolasi kontrol, ya dari kontrol yang kita bahas tadi, ya dikontrol dan diisolasi dengan cara diisolasi. Ini pelatihan untuk orang listrik, untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan listrik sangat wajib dilakukan LOTO, lockout dan take out ini, ya namanya lockout dan take out. Yaitu dilakukan pada saat tegangan telah dibebaskan. Jadi tidak ada lagi tegangan listrik di saluran di instalasi tersebut. Di tempat sarana pemutusan harus ada rambu. Jadi di tempat pemutusan listrik tadi harus ada tagging, label mengatakan bahwa saluran ini sudah diputus. Berarti ada orang yang bekerja di ujung sana. Jadi listriknya tidak ada lagi sudah. Sering terjadi kecelakaan akibatnya gagal dalam melakukan LOTO program ini. Ya, karena orang bekerja masih ada listriknya, banyak yang meninggal. Karena ini bagian yang penting, LOTO ini, lockout dan take out prosedur. Sudah itu dilakukan pemeriksaan tegangan dengan lampu uji, ya. Jadi setelah diputus hubungan listrik tidak ada, tapi tetap diperiksa tegangan dengan lampu ujinya, dengan alatnya, ya, dengan alat memastikan apakah listrik benar-benar sudah habis atau tidak, diperiksa untuk memastikan programnya jalan. Perlengkapan harus dibumikan. Jadi ada juga saluran-saluran yang tadinya ada listrik, setelah itu diputus hubungannya, tapi tetap disalurkan ke bumi. Ada alatnya, perlengkapan harus disalurkan ke bumi lagi gitu. Jadi benar-benar aman orang yang bekerja di ujung di instalasi tadi. Suatu surat penugasan bagi petugas pembebasan tegangan. Jadi surat penugasan ini bagi petugas pembebasan tegangan ini adalah berupa permit to work, ya permit to work, izin kerja, ya ini sudah termasuk surat penegasan bagi petugas. Jadi terjamin orang yang bekerja di sana. Surat permit to work ini berupa sistem atau prosedur yang harus jalan. Suatu script yang memungkinkan penyalur tegangan dikunci dan kunci disimpan oleh petugas yang bersangkutan. Ini sangat serius ya dibahas mengenai LOTO ini. Jadi misalnya 5 orang yang bertugas di sana, dia mempunyai
Satu-satu orang mempunyai kunci sendiri-sendiri ya. Pengunci harus dilaksanakan menurut prosedur tertentu. Jadi ada prosedur khusus untuk loto ini. Jadi 5 orang yang bekerja, misalnya yang 4 orang sudah selesai, dia bukanya, gemboknya, maka yang 1 orang masih bekerja, berarti saluran listrik masih tetap terkunci, tidak ada listriknya di sana. Kecuali orang tersebut sudah mengambil kuncinya dari panel pembagi listrik. Dan ini dikategorikan adalah isolation control dari 6 kontrol yang kita sudah bahas tadi. Bekerja pada keadaan bertegangan, ya, maka perlu dikasih gambaran-gambaran apa nih, rambu-rambu. Rambu-rambu ini adalah kontrol administratif, ya. Do not enter electrical works in progress, sedang ada pekerjaan, ya. Dilakukan minimal 2 orang ahli memiliki surat izin kerja, permit to work, ya. Jadi kalau ada bekerja pada keadaan bertegangan, maka harus ada surat izin kerja. Karena ada prosedur-prosedur khusus yang harus dilaksanakan. Pekerja dalam keadaan sehat, rohani dan jasmani harus terjamin. Ya, sudah itu pekerja harus berdiri di tempat isolasi atau menggunakan perkakas berisolasi yang handal. Ya, jadi maksudnya dia bekerja di tempat yang sudah terisolasi dia. Tidak ada lagi saluran listrik yang ke tempat dia bekerja gitu. Menggunakan pengamanan badan APD yang diperlukan sesuai dengan gambaran ini, ya. APD-nya sudah sesuai dengan bekerja di listrik. Semua perlengkapan yang digunakan diperiksa, dipastikan sesuai tidak dengan standar yang dibutuhkan. Untuk keadaan cuaca juga dilihat kalau di tempat terbuka. Mungkinnya hujankah atau apapun yang berurusan. Suatu dilarang menyentuh perlengkapan listrik dengan tangan telanjang. Ini harus dibiasakan bagi orang listrik atau bagi siapa saja. Tidak boleh kita menyentuh sesuatu yang dicurigai ada listriknya dengan tangan telanjang. Ya, semua itu harus menggunakan alat untuk memeriksanya. Jadi ini adalah bentuk administratif kontrol yang harus diterapkan di perusahaan atau di mana orang bekerja dengan listrik. Ya, termasuk kontrol administratif. Generator pembangkit listrik, ya, ini penjelasan persyaratan umum instalasi listrik ini berdasarkan POEL 2011 ya 5511. Ya, ini generator gambarannya. Jadi penggerak mula, ya, penggerak mula itu pembangkit listriknya atau mesinnya. Kalau ini gambarannya penggerak mula ini adalah mesinnya. Ya, suatu ada generator. Ini generator, ya. Sudah itu adanya beban. Ya, ini switch, ini proteksi yang merah ini adalah proteksinya atau protektor. Satu inilah hubungan on dan off, satu ini bebannya. Beban. Sudah itu ini adalah automatic starter stopper solenoid. Gunanya dia berfungsi untuk merubah listrik menjadi tenaga magnet dan menjadikan tenaga mekanis. Ya, ini namanya solenoid. Aplikasi solenoid ini sangat banyak digunakan. Jadi pada saat beban dimasukkan, tegangan turun maksimum 25%. Jadi tegangan atau voltasenya turun 25% dan pulih setengah detik berikutnya. Ya, karena dia sudah mendapatkan beban. Berikut kapasitas bahan bakar untuk 8 jam. Ya, harus ada tersedia terus. Pipa saluran bahan bakar harus terlindung dari panas dan mekanis. Sudah itu nomor D, pipa saluran gas buang harus disalut sehingga suhu maksimum 70 derajat Celcius. Jadi maksudnya knalpot ya, knalpotnya dari mesin tersebut harus disalut atau dibungkus ya supaya dia itu temperaturnya, panasnya itu bisa 70 derajat Celcius, tidak melebihi dari itu. Waktu pelepasan gas buang pada sebelah sisi udara masuk ya, di samping biasanya begitu. Kelihatan yang kuning sini itu udara masuk ya, dan suatu keluar. Di sampingnya ini ada untuk gas buang atau knalpot. Sisi udara masuk. Satu sistem pendingin harus terjamin berfungsi. Ya, bagaimana instalasi genset tadi harus memastikan ya bahwa pendinginan lingkungan ini harus tidak panas gitu, karena sering terjadi kecelakaan akibat panas yang berlebihan, ya bisa menimbulkan kecelakaan atau kebakaran. Ya.
Jadi sistem ini harus berfungsi terus. Suatu pondasi harus dirancang dengan peredam getaran mesin khusus untuk genset ini atau pembangkit listrik. Harus dipasang tanda peringatan administrasi kontrol ya. Tanda peringatan itu berupa kontrol administratif ditempatkan di sana. Ya, jadi ini bagian dari engineering control. Karena ada perhitungan-perhitungan ya, termasuk kalau rambu-rambu ya, tanda peringatan itu kontrol administratif. Jadi kita harus bisa membedakannya. Generator sesuai dengan PUIL ya 2011 lah Pak. Jadi genset ini generator harus diproteksi terhadap arus lebih. Ya harus diproteksi terhadap arus lebih. Apa alat proteksinya? Itu yang merah-merah ini. Ya. Ini namanya switch breaker. Ya, switch breaker satu maksimum 150% dari beban penuh. Berfungsinya dia. Ya, berfungsinya kalau bebannya misalnya taruhlah 200 ampere, maka kalau dia 300 ampere dia putus dia. Proteksi, itu fungsinya dari proteksi instalasi listrik ini. Jadi semua listrik itu pasti ada proteksinya. Proteksi ini sama dengan switch breaker atau apa istilahnya MCB ya, bagi di perumahan-perumahan banyak juga proteksi ini. Suatu yang ketiga, penghantar 115 derajat beban dari beban arus ya, dari arus yang mengalir. Dia akan berproteksi, akan melindung. Kalau berlebih 15% aja dari beban yang mengalir, maka dia akan putus. Jadi ini termasuk kontrol engineering atau engineering control atau kontrol rekayasa. Jadi yang untuk melindungi. Ini berikut adalah gambaran atau simbol-simbol yang perlu dipahami dari instalasi listrik. Ya, kita sebagai orang ahli K3 listrik, orang ahli K3 umum yang harus mengetahui keselamatan kesehatan kerja listrik ya sebagai pengawas, maka dari gambaran-gambar ini kita bisa juga lihat bahwa ini adalah simbol dari bola lampu ya, bohlam ya, bulb. Seperti ini sel, ini switch untuk hubungan on off. Itu switch, buzzernya ada bunyi, ini resistor. Jadi instalasi listrik ini dilengkapin atau akan tercermin, akan kelihatan di simbol-simbol ini. Ya, ini push switch, on and off, push switch. Ya, ini fuse. Ini fuse-nya sama dengan proteksi, ya, sama dengan protektor, sama dengan MCB, ya sifatnya fuse. Kalau gambar ini motor, ya, ini variabel resistor. Itu resistor yang variabel ini maksudnya yang bisa banyak penggunaannya. Variabel resistor ini sangat teknis. Dan ini light dependent. Ini semuanya simbol-simbol yang ada pada listrik. Ini diode, yaitu arus searah, ya, dia tidak bisa balik. Lalu ini elektromagnet, ya, yaitu kemagnetan dari listrik. Ini ammeter, ini loudspeaker, gambarannya light. Ini simbol-simbol ini, ya, kalau kita lihat terpasang pada instalasi listrik, maka kita akan mudah memahami artinya. Sistem proteksi petir yang akan kita bahas selanjutnya, ini adalah bahaya. Maka proteksi petir ini, sistem proteksi petirnya adalah kontrol engineering, ya, secara engineering, ya, bagaimana dikendalikan, ya, engineering control, ya. Misalnya sistem proteksi petir, ya, ini peraturan Menteri Tenaga Kerja 02/1988 tentang instalasi penyalur petir berlaku untuk sistem proteksi eksternal, proteksi bahaya sambaran langsung. Ya, ini Standar Nasional Indonesia-nya ada PUIL 2001 ya, sebagai rujukan untuk sistem proteksi internal, proteksi bahaya sambaran tidak langsung. Instalasi penyalur petir tidak memenuhi syarat dapat mengundang bahaya. Jadi ini adalah termasuk kontrol engineering atau kontrol rekayasa. Ini proses terjadinya petir, ya. Ini uap
air kena panas akan naik ke atas, dia akan naik dan akan membentuk awan, maka terbentuklah awan dengan kandungan listrik positif dan negatif secara terus-menerus. Ini sama dengan materi awal yang kita bicarakan, ampere dan voltase, ya, ampere beban dengan voltase dengan tegangan itu akan meningkat terus ke suatu proses, ya, mulainya dari yang kecil. Jadi sampai terbentuk awan-awan dan kandungan listriknya sudah besar menjadi ratusan ribu volt dengan ratusan ribu watt, ya, atau ampernya. Maka akan timbul dia listrik, loncatan-loncatan listrik yang berupa bentuk petir antara awan dengan awan atau ke bagian-bagian yang tinggi. Ini terbentuknya listrik dari awal, ya. Jadi air kalau panas karena temperatur, maka timbullah uap, ya, uap kecil, ya. Jadi sekeliling kita ini penuh dengan partikel-partikel air, ya, berupa uap yang kita tidak melihat, ya, tapi dia banyak betul dan dia naik ke atas. Tambah kering dia akan naik, dia karena temperatur naik terus, maka timbullah awan, ya. Jadi temperatur itu akan merubah dia, akan membuat dia kering, ya. Butiran air itu dia akan naik ke atas, ya, akibat panas matahari kah. Dan itu nilainya tidak bisa dihitung, ya, banyak betul. Dan dalam dia posisi naik itu terjadilah proses sambungan seri dan sambungan paralel dari partikel halus ini sehingga menjadi besar ampernya. Maka dia akan melompat dari, ya, jadi timbul listrik, maka dari awan ke awan, maka terjadi loncatan listrik yang berupa petir. Dan itu yang menimbulkan bunyi, gitu. Jadi ini penting kali dipahamin, ya, bahwa timbulnya petir itu adalah akibat dari air yang naik ke atas karena temperatur, suhunya berubah, akan berubah dia menjadi listrik karena terjadinya hubungan paralel dan hubungan seri dari butiran yang mengandung listrik tadi, yang tidak bisa dilihat dengan mata. Tapi saking banyaknya timbullah dia dalam bentuk awan dan terjadi perubahan potensial, dia akan loncat dia dari awan ke awan ataupun dari awan ke bumi. Ya, berupa loncatan listrik yang menimbulkan bunyi. Karena listrik itu kalau masuk dia di antara udara itu ada ether namanya istilahnya, dia tuh kan, maka dia akan membunyi, sifatnya begitu. Begitulah yang terjadi dengan petir akibat dari listrik dan keseriusannya. Oke, selesai untuk nomor 6 ini. Terima kasih, ya, Mas Asif. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Herman. Demikian tadi pembahasan kita mengenai K3 listrik, video yang ke-6 ini. Kita masih ada beberapa video lagi tentang pembahasan K3 listrik ini. Untuk itu tetap ikuti kami dengan cara subscribe channel kami, dan Anda semua akan melihat kelanjutan dari video-video ini. Baik, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.